Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Setiawan, kelas 4B, NIM 1262072120086. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan matkul Etika Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Indah Komsiah, MPD. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang konsep manajemen. Manajemen adalah kegiatan memanage, yang artinya mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen sangat populer di kalangan pendidikan maupun kewirausahaan, sehingga banyak kajian yang diinformasikan pada manajemen, baik berupa pelatihan, seminar, kuliah, maupun pembukaan program studi. Fungsi manajemen diantaranya manajemen sebagai perencanaan, yang kedua manajemen sebagai pengorganisasian, yang ketiga manajemen sebagai penempatan, yang keempat manajemen sebagai penggerakan, yang kelima manajemen sebagai pengawasan. Konsep manajemen terdiri dari satu, konsep manajemen sebagai ilmu, merupakan ilmu untuk mengelola sebuah organisasi agar organisasi tersebut mencapai tujuan dengan jelas. Yang kedua, konsep manajemen sebagai seni adalah suatu teori yang menyatakan bahwa manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur orang lain dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, konsep manajemen sebagai profesi adalah kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Yang selanjutnya, manajemen sebagai proses. Manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana masing-masing tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan. Itu materi dari konsep manajemen. Baik, materi yang kedua yaitu konsep etika. Etika dapat disimpulkan bahwa etika sebagai ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari atau mengkritisi nilai, norma, atau asas dari kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia. Ketika kebiasaan atau norma-norma yang berlaku mulai dilihat sebagai penyelewengan dan pelanggaran terhadap kodrat dan martabat manusia. Hakikat etika adalah untuk menjaga agar manusia dalam relasinya dengan sesama hidup dapat memiliki harkat dan martabat. Macam-macam hakikat etika. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Yang ketiga, etika deontologi. Yang keempat, etika teleologi. Yang kelima, etika keutamaan. Konsep kode etik kewirausahaan yaitu pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang wirausaha harus selalu baik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi. Yang ketiga, cara berpakaian seorang wirausaha juga harus sopan, santun, sesuai dengan tempat yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung perasaan orang lain.
Yang kelima, gerak-gerik seorang wirausaha juga dapat menyenangkan orang lain, tidak mencurigakan orang lain. Tujuan dan fungsi etika dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah prinsip esensional dalam berwirausaha adalah kejujuran. Yang kedua, ramah tamah. Yang ketiga, kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan berwirausaha. Baik, materi yang ketiga adalah etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk diterapkan untuk menciptakan nilai-nilai yang baik. Beberapa orang mengartikan bahwa etika hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri. Namun sebenarnya etika harus benar-benar diterapkan oleh seorang diri wirausaha. Menurut Kazmir, tujuan dari etika wirausaha ini adalah yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika itu dapat meningkatkan rasa keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Dengan sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri, ciri khas. Yang keempat, untuk mempertahankan pelanggan. Ada suatu anggapan bahwa mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini benar, justru mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang diberikan. Artinya bahwa pelanggan sudah mengenal lebih dulu melalui pelayanan yang diberikan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Hubungannya sudah berjalan baik harus tetap dipertahankan dan dibina. Hindarilah adanya perbedaan atau konflik. Ciptakan hubungan yang dalam suasana akrab. Dengan etika seorang wirausaha maka akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Materi berikutnya adalah konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Sejarah Islam mencatat bahwa berwirausaha telah dimulai sejak lama. Pada masa Nabi Adam, di mana salah satu anaknya Habil berwirausaha bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan mengembala hewan ternak. Banyak sejarah Nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di kewirausahaan. Sebagian besar dari mereka berwirausaha di sekitar pertanian, peternakan, dan kerajinan dan bisnis perdagangan. Contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memelihara dan menjual domba, kemudian membantu bisnis pamannya, dan akhirnya mengelola bisnis Sayyidah Khadijah. Rasulullah mendapatkan jiwa entrepreneur sejak beliau usia 12 tahun. Ketika itu pamannya Abu Thalib mengajak melakukan perjalanan di Syam, negeri yang meliputi Syria, Jordan, dan Lebanon saat ini. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, Nabi Muhammad telah diserai wewenang penuh untuk mengurusi bisnis pamannya. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip-prinsip bisnis modern, yakni yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua pelayanan yang unggul, efisiensi, persaingan yang sehat dan kompetitif. Yang ketiga adalah kejujuran, transparansi dalam menjalankan bisnis. Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan prinsip kejujuran.
Kejujuran inilah yang berhasil. Lain kata, jika tidak jujur maka seorang wirausaha akan kehilangan penghasilannya. Sikap-sikap yang dapat diraih dari Nabi Muhammad dalam berbisnis antara lain: 1. Memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi. Untuk memulai bisnis diperlukan kepercayaan diri karena tanpa rasa percaya diri, sulit rasanya untuk membangun sebuah usaha atau bisnis. Yang kedua, berbisnis dengan yang halal, mulai dari modal hingga penjualan. Modal memang menentukan hasil bisnis. Jika modal yang dikeluarkan itu tidak halal, maka bisnis hasilnya juga mengikuti, maka akan menghambat juga tentang bisnis tersebut. Yang ketiga, super team. Tim mempunyai tugas dan tujuan tertentu, sehingga saling ketergantungan antara tim yang satu dengan tim yang lain untuk mencapai keberhasilan sebuah berwirausaha. Yang keempat, sistem keyakinan. Yang kelima, menjaga kepercayaan relasi bisnis. Dalam suatu bisnis, kepercayaan menjadi yang utama. Tidak ada bisnis yang dapat berjalan mulus tanpa disertai kepercayaan, baik dari rekan konsumen, pelanggan. Cara menjaga kepercayaan relasi bisnis dengan waktu yang telah ditentukan, ini adalah proses bisnis yang berkembang pada saat ini. Yang keenam, rajin bersedekah. Dengan bersedekah, maka otomatis bisnis akan menjadi lebih lancar dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Yang kedelapan, kualitas barang dan pelayanan. Materi berikutnya adalah sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Dalam berwirausaha tentunya harus didasari dengan sifat-sifat dan karakter yang memadai. Di sini saya akan menjelaskan sifat dari seorang wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri. Orang yang percaya diri tidak bergantung pada orang lain. Ia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif dan kritis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Orang ini tidak mengutamakan prestis dulu, tetapi mengedepankan prestasi. Setelah berhasil, prestasinya akan naik. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Wirausaha harus berani mengambil resiko, seperti persaingan, harga naik turun, barang tidak laku, dan sebagainya. Itu masalah hal yang umum dalam berwirausaha. Yang ketiga, kepemimpinan. Dengan keunggulan kepemimpinan, seorang wirausaha akan sangat memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja, dan efektivitas. Yang kelima, keoriginalan atau sifat keaslian. Orisinil artinya tidak mengekor pada orang lain. Orisinil tidak berarti baru, tetapi mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi yang ada. 6. Berorientasi ke masa depan. Seorang wirausahawan harus mempunyai visi masa depan tentang tindakan yang hendak dilakukan dan hasil yang ingin dicapai. Sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara waktu, melainkan untuk selamanya. Oleh karena itu, faktor kontinuitas sangat dijaga dalam berwirausaha. Yang ketujuh adalah kreativitas. Kreativitas ini adalah kemampuan untuk mengkombinasikan hal-hal yang baru atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah karakteristik seorang wirausaha. Maka dari itu, seorang wirausaha
harus memiliki karakteristik yang mampu untuk selalu mengedepankan bisnis. Berikut karakteristik kewirausahaan yang sukses. Yang satu, motivasi untuk berprestasi. Motivasi adalah dorongan seseorang dalam melakukan sesuatu. Adanya minat berwirausaha karena adanya motif tertentu yang motif berprestasi. Ciri-ciri seorang wirausaha yang memiliki motif berprestasi meliputi ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan yang timbul pada dirinya, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, selalu perspektif. Perspektif merupakan sikap memandang dan meraih masa depan dengan berusaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas inilah yang mampu menjadikan wirausaha berkembang lebih maju. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif yang tinggi. Inovasi ini adalah sangat penting dalam berwirausaha. Dalam melakukan berwirausaha, tentunya harus memiliki sifat inovasi yang tinggi untuk menunjang produk-produk yang dijual belikan. Materi berikutnya adalah etika menemukan peluang-peluang usaha. Etika wirausaha dapat diartikan sebagai adat sopan santun, adat kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kewirausahaan. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki 1. Budi pekerti yang baik. 2. Rasa sopan santun di dalam segi kewirausahaan. Yang ketiga, tata krama di dalam segala tindakan dalam berwirausaha. Keempat, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kelima, mampu bersikap jujur. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Pengertian peluang usaha dalam kewirausahaan menurut para ahli, peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity, memiliki arti sesuai sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal yang positif yang dimiliki seorang wirausaha. Dengan adanya peluang berarti adanya hal-hal positif yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan suatu usaha yang sedang dibangun. Sumber-sumber peluang usaha, yakni suatu bisnis merupakan kegiatan yang tidak semua orang bisa lakukan karena ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan risiko yang di belakangnya. Faktor yang dapat menjadikan sebuah usaha ialah 1. Modal keahlian, 2. Wawasan atau pengetahuan, 3. Pengalaman di dunia bisnis, 4. Sumber daya manusia, 5. Masalah yang dihadapi, 6. Permintaan pasar, 7. Melakukan upgrade dengan barang yang sudah ada. Itu cara mengembangkan sebuah peluang usaha. Yang pertama, mengasah kreativitas serta mengembangkan ide. Yang kedua, menciptakan tujuan yang jelas. Yang ketiga, mempelajari kemampuan dasar yang diperlukan. Yang keempat, melakukan perencanaan bisnis. Yang kelima, menjalankan
pemasaran dan promosi. Yang keenam, menjalin kerjasama untuk memperluas bisnis. Yang ketujuh, mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Itu presentasi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.